Selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua Tuhan, karena anugerah perlindungan-Mu yang dan amin bagi setiap kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kembali kami boleh bersama-sama di dalam ibadah online pagi ini untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menolong hamba yang akan membawakan renungan firman-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan juga menolong setiap kami, sehingga ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang berakar bertumbuh dalam firman Tuhan, dan kami boleh Tuhan mampukan melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu di mana kami merenungkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bersama-sama membacakan akan Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tema kita pagi ini adalah dari debu kembali kepada debu. Nats dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita akan memulai ibadah pagi ini dalam renungan ini dengan satu peristiwa. Dalam keadaan di Nepal seperti kita, dalam keadaan di Nepal, di negara Nepal kita tahu bahwa Nepal adalah satu bagian negara di India Utara, begitu ya. Nah, menarik, negara kecil Nepal di India Utara ini itu kira-kira berpenduduk 22 juta jiwa dan 90% dari mereka adalah beragama Hindu, 5% beragama Buddha, dan 5% lagi adalah gabungan agama-agama lain. Di dalam gabungan agama-agama lain ini, termasuk di dalamnya adalah pengikut Kristus, ya, orang-orang Kristen. Nah, menarik. Kenapa menarik di Nepal ini? Karena setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus itu ada peraturannya. Mereka harus masuk penjara minimal 1 tahun. Nah, ada hal yang menarik di dalam kesempatan di mana ada 6 orang penduduk setempat begitu yang menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, menarik lagi ketika 6 orang ini mau menjadi pengikut Kristus dan akan dibaptis pada hari Minggu, hari Sabtunya itu polisi udah pada datang ke rumah 6 orang ini gitu ya. Nah, tujuannya polisi cuma mau mengingatkan ya, memberi kesempatan sekali lagi. Mau baptis, masuk penjara, gitu ya. Nah, lalu kita melihat bagaimana keesokan harinya. Ternyata ke-6 orang penduduk setempat ini tetap menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Mereka dibaptis. Dan resikonya pun mereka tahu. Mereka harus menjalani hukuman penjara. Dan menarik lagi, ketika seorang pendeta dari Australia menengok dan membesuk ke-6 orang ini, ke-6 orang ini mengatakan demikian, Pak Pendeta, tolong kalau Pak Pendeta mendoakan kami, tolong doakan kami, jangan doakan kami supaya kami ini cepat-cepat keluar dari penjara.
Tetapi tolong doakan kami agar kami dapat tetap tekun, dapat tetap setia di dalam penderitaan ini sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita melihat ya, ke-6 orang ini mendapat tekanan dari pemerintah setempat. Ada ketidakadilan yang mereka alami. Tetapi bersyukur, ke-6 orang ini lulus dalam ujian ini ya. Mereka tetap menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus dengan segala resikonya. Luar biasa. Lalu apa yang menjadi kunci keberhasilan dari ke-6 orang ini bisa menang dalam ujian iman ini? Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ya melihat kebenaran ini di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang kedua-dua. Silakan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 22 ini ada 3 hal penting yang kita mau lihat. Yang pertama, itu ada di ayat yang ke-16 ya. Kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian melihat kita itu ada di ayat 16. Jadi hal yang pertama yang kita mau lihat di sini adalah pertama, ketidakadilan adalah kenyataan hidup yang terjadi di dunia ini. Ayat 16. Pengkhotbah meyakini bahwa dunia ini penuh dengan kesia-siaan, termasuk usaha mencari keadilan di dalam dunia ini adalah sia-sia, begitu ya. Mengapa? Kita tahu pengadilan adalah tempat untuk menemukan keadilan, gitu ya. Tapi kenyataannya pengadilan itu adalah sumber dari ketidakadilan, ya. Kita tahu bahwa pengadilan itu dibuat untuk apa? Pengadilan dibuat untuk menegakkan ya kebenaran ya. Tetapi kalau kita melihat ternyata di dalam pengadilan ini itu ada begitu banyak orang-orang yang korupsi, ada begitu banyak orang-orang yang menyuap sehingga yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar ya. Jadi kita lihat di sini, di pengadilan, keadilan bisa diputuskan tidak adil dan sebaliknya, ketidakadilan bisa diputuskan adil. Lalu kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu ada begitu banyak orang yang ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dan tidak hanya ditangkap dimasukkan penjara, tetapi juga ya orang-orang ini itu sampai ada yang meninggal di dalam penjara. Setelah beberapa waktu berselang begitu ya, ternyata ya orang yang sebenarnya melakukan kejahatan itu udah ditemukan begitu ya. Nah, setelah dia mati baru akhirnya penjahat yang sebenarnya itu tertangkap ya. Kita melihat apakah adilkah itu ya bagi mereka yang tidak melakukan kesalahan itu untuk menjalani hidup seperti ini. Meninggal di dalam penjara untuk menanggung satu perbuatan yang tidak dia lakukan gitu ya. Dan sebaliknya kita tahu juga ada begitu banyak orang-orang yang berbuat jahat ya. Salah satunya melakukan korupsi, hidup di atas kemewahan, hidup di atas berpora-pora, di atas penderitaan orang lain. Dan akhirnya orang-orang yang berbuat jahat ini ya, sampai pada akhir hidupnya itu tidak tersentuh oleh keadilan begitu ya, tidak tersentuh oleh pengadilan ya. Jadi kita melihat di sini ada orang-orang jahat yang untouchable ya, sampai akhir hidupnya dia tetap tidak bisa disentuh oleh hukum dan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini. Ini loh ya, ketidakadilan di dalam dunia ini merupakan satu kenyataan hidup ya. Nah, jikalau manusia ini hidup tidak ada relasi hubungan dengan Tuhan, adakah jawaban bagi semua ini? Mari kita akan melihat lebih lanjut dari kebenaran firman Tuhan pagi ini ya. Lalu yang menjadi pertanyaan juga di dalam hal ini,
orang yang sampai akhir hidupnya melakukan ketidakadilan, akankah akhir hidupnya itu sama dengan orang yang menjadi korban dari ketidakadilan? Ya, ini loh, sama enggak orang yang mati ya, meninggal dunia, satu melakukan kejahatan, lalu yang satu tidak melakukan kejahatan, lalu akhir hidupnya, sampai akhir hidupnya apakah sama orang yang akhir hidupnya melakukan ketidakadilan dengan orang yang menjadi korban dari ketidakadilan itu? Ya. Untuk menjawab ini mari kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat itu di ayat yang ke-18b sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana kita boleh melihat ya, poin yang kedua ini mengingatkan kepada kita tentang hidup yang sia-sia tanpa relasi, tanpa hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, secara teologis kita tahu manusia dan binatang itu memiliki kesamaan. Ya, kalau kita melihat di ayat 18b sampai dengan ayat yang ke-20. Yang pertama, mereka sama-sama mengalami yang namanya kelahiran, ya. Lalu hidup. Setelah hidup mereka membutuhkan makanan, bertumbuh, berkembang, ya. Itu yang pertama, ayat 18. Lalu kita juga lihat di ayat selanjutnya, persamaan manusia dengan hewan itu, mereka sama-sama mengalami yang namanya kematian. Ya. Poin yang ketiga, manusia dan hewan sama-sama apa? Membutuhkan udara untuk bernapas dalam hidup mereka. Lalu yang keempat, kalau kita lihat, mereka sama-sama menuju ke satu tempat. Tempat apa? Tempat pemakaman. Ya, baik manusia dan binatang itu kalau meninggal sama-sama dikuburkan. Dan poin yang kelima, ya, itu dikatakan bahwa manusia dan hewan memiliki kondisi yang sama, yaitu sama-sama diciptakan dari debu dan sama-sama kembali menjadi debu. Nah, intinya manusia lahir, ya, terus besar, menjadi tua dan mati, selesai gitu ya. Nah, kalau hidup manusia tidak dihubungkan dengan kekekalan dan juga dengan Tuhan, di sini kita lihat kata pengkhotbah, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Sebagaimana yang satu mati, yang lainnya juga mati. Kedua-duanya menuju ke satu tempat, begitu ya. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya juga kembali kepada debu. Dan kita lihat di Mazmur 49 ayat 21, sekali lagi ya, dalam bagian ini pengkhotbah mau mengingatkan setiap kita bahwa jika kita hidup di dalam ketidakbenaran dan ketidakadilan, maka sebenarnya di situ dikatakan kita tidak ada lebihnya dari binatang gitu ya. Wah, luar biasa, ini keras sekali begitu ya, kasar begitu ya. Jadi kita sama dengan binatang kalau hidup kita kita melakukan hal yang tidak adil, kita melakukan satu ketidakbenaran ya. Dan lebih menarik ya, indahnya di sini ketika kita melihat ini ada persamaan antara manusia dan binatang di ayat 21 ya, kalau kita melihat puji Tuhan begitu ya, karena kalau kita melihat di ayat 21 itu berbeda gitu ya. Di sini dikatakan siapakah yang mengetahui apakah nafas atau harafiahnya di sini adalah roh. Apakah roh manusia naik ke atas dan nafas atau roh binatang turun ke bawah bumi. Di sini pengkhotbah mau menunjukkan bahwa binatang, manusia dan binatang itu ada perbedaannya. Ya. Perbedaannya itu ada pada tujuan akhir. Ya. Tujuan akhir manusia, di sini dikatakan tujuan akhir manusia. Ya. Rohnya turun, lalu roh manusia kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Kalau roh binatang akan turun ke bawah bumi, yang artinya mengalami kematian. Jadi di sini menunjukkan ini loh tujuan akhir manusia dan binatang itu berbeda. Ya. Karena roh manusia kembali kepada penciptanya dan roh binatang turun ke bawah bumi yang mengalami kematian. Nah, di sini indahnya. Kenapa? Artinya setelah kematian itu ada kehidupan ya, karena manusia kembali kepada Allah
yang mengaruniakannya, yang memberinya hidup, ya, kembali kepada penciptanya, ya. Nah, luar biasa. Intinya jadi ada kehidupan setelah kematian. Tema kita adalah dari debu kembali kepada debu, begitu ya. Jadi sebagai manusia di dalam dunia ini ada batas waktunya, ya. Kalau barang ada deadline, kita ada batas waktunya. Batas waktu manusia di dalam dunia ini adalah kematian, ya. Nah, sebelum kematian itu datang seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan bersama, ya. Sebelum kematian itu datang, sebelum tubuh kita yang diciptakan dari debu kembali menjadi tebu, mari gitu ya, kita gunakan hidup kita ini untuk hal-hal yang baik, berkarya bagi Tuhan. Hidup kita ini kita gunakan ya menjadi berkat bagi sesama, ya. Nah, ini bukan poin dari apa yang kita mau tekankan, ya. Kenapa? Kalau di sini dikatakan bahwa roh manusia kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, bahwa setelah meninggalkan dunia ini, ya, dari debu menjadi debu, maka ya roh kita itu kembali kepada pencipta. Artinya ya, ada penghakiman, ya. Nah, itu yang ditekankan di ayat 17, ya. Mari kita mau melihat di ayat 17, poin yang ketiga di sini. Mengingatkan kita tentang pengadilan Allah. Itu ayat yang ke-17, ya. Kalau tadi di bagian pertama kita udah melihat ya, dunia ini ya, ketidakadilan merupakan adalah satu kenyataan hidup yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat tadi. Lalu ya, bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya. Nah, ketika dikatakan bahwa setelah meninggalkan dunia ini, roh manusia itu kembali kepada Allah, kembali kepada pencipta. Tubuh kita yang diciptakan dari debu kembali menjadi tebu, berarti ya pengadilan Allah atas manusia itu akan terjadi setelah manusia mengalami kematian, ya. Nah, bagaimana keadilan itu ditegakkan? Ya, tadi dikatakan bagaimana ini ya, ada ketidakadilan di dalam dunia ini begitu. Nah, pengkhotbah menjawabnya di ayat yang ke-17, ya. Di sana dikatakan bahwa ayat 17, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, ya. Jadi sekali lagi kita percaya ada Allah yang akan mengadili semua orang dengan seadil-adilnya di hadapan tahta pengadilannya. Sehingga orang-orang yang tidak pernah diadili dengan adil di atas muka bumi ini itu tidak mungkin bisa luput. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Demikian sebaliknya. Kenapa? Hal ini akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang di dunia ini mengalami ketidakadilan. Orang yang di dalam dunia ini menjadi korban kejahatan. Ya. Jadi selama di dunia mungkin mereka tidak mendapatkan keadilan yang selayaknya. Tetapi sekali lagi, puji Tuhan gitu ya, di depan tahta pengadilan Allah, mereka akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya kita harus beriman bahwa setiap orang harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pengkhotbah 12 ayat yang keempat, ya. Pada akhirnya ya, sekali lagi dari debu menjadi debu, ya. Ada penghakiman setelah kematian begitu ya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Dan pada akhirnya semua orang akan mendapatkan keadilan yang setimpal. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup takut akan Allah. Apa yang akan ditabur itu juga akan yang dituai gitu ya. Nah, ini loh yang menjadi satu hal kunci. Kenapa 6 orang penduduk setempat dari Nepal itu mereka ya bisa
berhasil ya dalam ujian iman. Ya, apa kunci keberhasilan mereka? Ini loh yang tadi kita bahas 1, 2, 3. Intinya ketika mereka di dalam hidup mereka menerima ketidakadilan, ketika mereka di dalam hidup mereka ada tekanan ya dari pemerintah setempat ya, dari orang-orang yang berkuasa. Dan tadi kita tahu orang-orang ini ya tidak tersentuh ya oleh hukum. Kalaupun mereka melakukan kejahatan, melakukan ketidakadilan, enggak tersentuh ya. Tetapi 6 orang penduduk setempat ini tetap mau menyatakan diri, tetap mau dibaptis dengan resiko mereka harus menjalani penjara di dalam kehidupan mereka ya. Nah, apa kuncinya? Karena mereka tahu ya di dalam dunia yang penuh dengan tidak keadilan ini ya pada akhirnya gitu ya akan ada yang tadi kita sudah belajar bersama-sama, akan ada pengadilan Allah ya, bahwa Allah akan mengadili orang yang benar maupun orang yang tidak adil ya, bahwa kita harus mempertanggungan jawabkan setiap perbuatan kita itu di hadapan Allah ya, dan tidak ada yang bisa luput ya. Kalau di dunia mungkin bisa ada yang luput begitu ya karena punya kuasa ya, karena dia orang yang berpengaruh ya. Tetapi di dalam pengadilan Allah setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Nah, ini loh ketika 6 orang penduduk setempat itu tahu ya hasil akhir dari kehidupan mereka bukan saat ini di dalam dunia, tetapi hasil akhir mereka nanti ketika mereka meninggalkan dunia ini ya, ketika mereka bertemu dengan Allah di dalam penghakiman Allah ya, mereka akan menemukan sukacita yang besar ya. Jadi sekali lagi lewat renungan ini kita diingatkan dari debu kembali menjadi debu begitu ya. Nah, kita gunakan hidup kita. Batas waktu dalam dunia ini adalah kematian gitu ya. Sebelum itu menjemput kita ya, kita lakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Allah ya, hal-hal yang berkenan ya, menjadi berkat bagi sesama, menjadi saluran berkat bagi Allah. Kenapa? Karena kita tahu ya, meskipun ada penderitaan, ada tekanan, ada apapun kesulitan masalah, kita diingatkan akhirnya ya, kita sama-sama semua akan mendapat pengadilan dari Allah. Setiap kita itu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Tidak ada yang bisa luput. Jadi ini loh inti daripada apa yang kita mau pelajari pagi ini ya. Biarlah Tuhan menolong kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu tentang hal ini gitu, lalu yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana kalau saat ini ya, kita menghadapi masalah ya. Nah, kalau kita tahu saat ini ketika kita menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kita ya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghadapi pergumulan-pergumulan kita gitu ya. Nah, kita mau melihat di sini. Kita melihat Pengkhotbah 3 ayat yang 17 yaitu di bagian B-nya dikatakan, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mau coba ya kembali mengingat beberapa waktu yang lalu ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan yang berat dalam hidup kita. Entah karena tekanan, ketidakadilan atau hal-hal lain, cemoohan. Begitu berat pergumulan yang kita hadapi ya. Sekali lagi ini beberapa waktu yang lalu. Ada tekanan, ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan yang berat. Lalu pagi ini, hari ini, ketika kita mengingat kembali peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika kita dalam masalah dan pergumulan, kita mengingat, apakah kita masih tetap ada tekanan saat ini? Apakah kita tetap merasa ada satu tekanan yang luar biasa? Pada umumnya, ya, hari ini ketika kita melihat masalah beberapa waktu yang lalu yang begitu berat kita hadapi, dan hari ini ketika kita
melihat kembali, mengingat kembali ya masalah pergumulan itu. Hati kita tidak lagi tertekan, tetapi justru ya kita bisa menyadari gitu ya. Jadi ini menyadari, kita perlu sadar, kita menyadari, oh ternyata Tuhan izinkan masalah pergumulan yang berat itu. Kenapa? Supaya saya menjadi anak Tuhan yang lebih survive, menjadi anak Tuhan yang lebih kuat di dalam menghadapi masalah pergumulan yang ada gitu ya. Nah, kita melihat di sini ya, karena apa? Pergumulan dan setiap masalah yang kita hadapi itu memiliki rentang waktu yang sementara. Jadi ada deadline-nya gitu ya. Dan ketika Tuhan mengizinkan masalah pergumulan yang berat itu, Tuhan punya maksud dan tujuan ya. Kalau Tuhan punya maksud dan tujuan, tentu maksud dan tujuan Tuhan adalah maksud dan tujuan yang baik ya. Nah, jadi lewat ini sama seperti kita sekolah ya. Seorang anak kalau mau naik kelas itu ada ujiannya ya. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan, diperhadapkan ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, masalah-masalah, tekanan-tekanan, Tuhan punya maksud dan rencana yang baik ya, untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghadapi masalah dengan lebih baik, lebih survive. Membuat kita anak-anak Tuhan menjadi depend on, lebih bergantung, lebih berharap penuh kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini, ini yang pertama. Ketika masalah persoalan datang, kita menyadari satu, masalah persoalan itu ada batas waktunya ya, hanya sementara gitu ya. Dan yang kedua, Tuhan punya maksud dan rencana dengan ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Lalu poin yang kedua yang kita mau melihat di sini, apa yang perlu kita lakukan ya? Tadi apa yang perlu kita sadari ketika masalah pergumulan berat itu datang dalam hidup kita ya. Kita tadi udah lihat, menyadari dua hal. Pergumulan ada batas waktunya ya. Hanya bersifat sementara dan Tuhan punya maksud dan rencana yang baik lewat itu. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Pengkhotbah 3 ayat 22. Bisa tolong Pengkhotbah 3 ayat 22 itu di sana dikatakan, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tetap melakukan pekerjaan kita sebagai pengikut Kristus, tetap melakukan apa yang baik, tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang adil gitu ya. Dan pada umumnya ya, ketika masalah itu terjadi begitu ya, ada dua hal ya biasanya yang membuat kita terbentur pada dua hal. Apa? Godaan terbesarnya ketika masalah itu datang, kita akan stuck, putus asa, nggak melakukan apa-apa, diam. Lalu godaan yang kedua, yang biasanya kita melarikan diri dari masalah terlalu berat. Ya. Jadi kita lihat banyak orang stres, ya, mabuk-mabukan, salah satu bisa. Kita melihat di sini, ini loh, ya. Kalau kita memilih dua di antaranya, kalau kita memilih dua di antaranya, maka masalah kita tidak akan berakhir, gitu ya. Masalah itu tidak akan pernah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti pengkhotbah mengatakan, tidak ada yang lebih baik daripada bergembira dalam pekerjaan. Intinya, kita hadapi masalah itu sambil kita tetap melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan ya di dalam mengalahkan pergumulan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu Pengkhotbah adalah kitab yang nada pesimis ya, terkenal dengan nada pesimisnya ya, karena segala sesuatu sia-sia gitu ya. Akan tetapi
ada hal yang paling penting dari pesan yang mau diangkat oleh pengkhotbah, yaitu sikap takut akan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akar dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari sebagai penutup kita akan membaca bersama-sama dari Pengkhotbah 12 ayat 13 ini. 1-3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini kewajiban setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah menolong kami ketika kami sudah bersama-sama Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami diingatkan Tuhan, hidup yang kami jalani di dalam dunia ini ada batas waktunya. Hidup yang Tuhan berikan bagi kami dari debu kembali kepada debu. Dan hidup yang kami jalani ini setelah kami meninggalkan dunia ini, kami akan menghadapi pengadilan Allah. Tuhan, biarlah menolong kami ketika kami memahami bahwa akhir dari setiap kehidupan kami nantinya adalah kami harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga ketika batas waktu hidup itu masih Tuhan berikan, biarlah kami sungguh Tuhan mau mengisi hari-hari itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan pun masalah penindasan, ketidakadilan, cemoohan, hal-hal lain yang kami hadapi di dalam pergumulan-pergumulan kami saat ini, masalah-masalah penderitaan-penderitaan pergumulan yang kami hadapi, kami diingatkan bahwa kami menyadari segala ujian-ujian itu adalah bersifat sementara. Dan kami juga percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan, maka Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang baik dalam membentuk hidup kami. Dan biarlah juga Tuhan menolong kami ketika masalah pergumulan itu datang. Kami tidak stuck, berhenti, putus asa, tidak melakukan apa-apa. Atau kami juga melarikan diri dari masalah-masalah yang ada. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami. Kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami tetap menghadapi masalah itu. Sambil kami tetap melakukan yang terbaik apa yang bisa kami lakukan dalam mengatasi pergumulan itu. Kami percaya ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalamnya. Karena kami tahu ketika Tuhan pun mengizinkan itu, Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang baik dalam hidup kami. Untuk kami lebih bersandar mengandalkan Tuhan, untuk kami lebih survive menjadi anak-anak Tuhan yang firm, anak-anak Tuhan yang tetap beriman kepada Tuhan dalam setiap masalah pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dan akhir dari kata semuanya Tuhan, kami diingatkan bagaimana kami menjalani hidup ini dengan takut kepadamu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.